Mari saya ajak bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan yang Kau beri dalam hidup kami. Saat ini kami boleh ada di sini ini Tuhan. Itu semua kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Kau yang akan pimpin kebaktian ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami ini hanya untuk Engkau Tuhan. Untuk keagungan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian, segala keagungan, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersukacita pada Tuhan, kita mau pujikan, terpujilah nama Tuhan. Karena Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang ajaib. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Yes Tuhan, amin Tuhan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Tuhan atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan Kau Tuhan, ya Tuhan, Kau Tuhan Raja kami. Kau yang berdaulat
atas hidup kami Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Semua juga kata amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan penyembahan kita. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Kau yang pegang kendali Tuhan. Jikalau saat ini kami ada dalam keadaan kami yang tidak baik, tapi kami bersyukur, kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh baik, Allah yang penuh kasih setia, kasih yang penuh dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah Tuhan, kami percaya Tuhan, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Yes Tuhan. Kau Bapa yang selalu kemuliaan
kasih Tuhan, aku percaya janji-Mu. Engkau Tuhan yang setia, kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku persembahkan, ku persembahkan pujianku, ku persembahkan bagi-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Puji Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia dan yang perkataannya benar, terbukti, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dipungkiri, tetapi yang selalu ditepati. Kami juga percaya Tuhan, apa janji-Mu yang kami imani juga akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, urapilah kami untuk mendengarkan firman-Mu, yang akan menyampaikan juga kami semua yang mendengarkan. Berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Haleluya. Kita hari ini boleh kembali berkumpul dan bertemu bersama-sama ya. Saya harap ini menjadi satu awal yang baik. Sudah sekian lama kita terhambat dengan pandemi ya. Kita merindukan untuk dapat kembali berkumpul di tempat ini. Saudaraku, kita akan bicara soal Natal ya, dan saya memberi tajuk hari ini dan beberapa minggu ke depan, Natal mengajuk rasa para saksi peristiwa. Mengajuk itu apa? Ada yang tahu? Mengajuk itu menurut KBBI artinya menduga atau memeriksa, ya, hendak mengetahui, ya. Saya ingin mengajak kita ingin memeriksa, ingin mengetahui apa isi hatinya para pelaku, ya, peristiwa pada saat itu, ya. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 ya, kita akan baca bersama.
2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi saksi peristiwa yang kita mau coba selidiki, ya, apa yang ada di dalam benak dan pikiran mereka adalah para gembala, ya. Nah, dari ayat yang ke-9 tadi, ya, kita dapat membuat satu kesimpulan, ya. Waktu itu ada gembala-gembala sedang di padang menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam, ya. Tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan di dekat mereka, ya. Jadi Natal ini, ya, merupakan kejutan, ya. Nanti kita akan melihat kejutan-kejutan yang lain, ya. Banyak kejutan, ya, banyak orang terkejut, ya. Yang kita bahas hari ini adalah para gembala. Mereka terkejut kenapa? Karena mereka melihat malaikat-malaikat, ya. Penampakan malaikat itu sebenarnya hal yang biasa untuk orang Israel, ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, banyak orang yang, ya, melihat malaikat, ya. Ya tentu tidak banyak-banyak amat sih, ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja. Nah, tetapi hal itu sudah lama tidak pernah terjadi. Terakhir orang yang melihat malaikat itu adalah Nabi Zakaria, ya. Saudaraku, malaikat itu diutus kepada orang-orang yang tertentu, ya, orang-orang yang Tuhan mau kasih pesan kepada dia, ya. Dan kita perlu tahu juga, ya, tidak semua pesan yang dibawa malaikat itu pesan yang menyenangkan. Ada juga pesan-pesan yang merupakan teguran, bahkan peringatan, ya. Bahkan ada juga malaikat datang dengan membawa murka Tuhan, ya. Nah, ini membuat para gembala ini terkejut, ya. Nah, pertanyaannya, ya, kalau memang hanya orang-orang tertentu, mengapa para gembala ini terpilih itu untuk menjadi orang-orang yang beruntung melihat malaikat, bahkan mereka beruntung melihat bayi Kristus, ya. Mereka mendapat kesempatan yang langka, ya, ketemu melihat malaikat. Pernahkah Anda waktu membaca Alkitab Anda berangan-angan, wah seandainya saya itu lihat malaikatnya. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda lihat malaikat itu, seandainya Anda lihat malaikat, apa yang kira-kira bakal terjadi pada diri Anda? Mungkin Anda berpikir, oh nek saya lihat malaikat, iman saya mesti kuat, mantep dah. Saya akan bertobat sungguh-sungguh dan saya tidak akan murtad lagi.
Apakah benar begitu? Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, kita jangan berpikir bahwa apa yang kita sangka kalau malaikat datang terus kemudian membuat kita bisa menjadi lebih kuat atau membuat kita bisa bertobat. Nyatanya tidak. Ada contohnya, siapa? Nabi Biliam. Dia ditemui malaikat, ya, tetapi dia tidak bertobat. Dia takut, ya, tetapi dia tidak bertobat. Bahkan dia memberikan siasat yang jahat kepada Balak, ya. Untuk apa? Untuk memperdaya orang Israel supaya mereka berdosa di hadapan Tuhan. Karena Biliam tahu kalau orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka ya, yang terjadi adalah perlindungan Tuhan kepada orang Israel akan punah. Ya. Nah, saudaraku. Nah, kita memang mungkin tidak pernah melihat malaikat, ya. Karena itu kita juga tidak perlu mempunyai ekspektasi lah. Saya kok kepingin ya. Kita tidak perlu mempunyai ekspektasi seperti itu. Tetapi kita mesti percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu menyediakan malaikat-malaikatnya untuk menjagai orang-orangnya Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita ini orangnya Tuhan apa bukan? Nah, itu yang kita harus mesti kejar. Ya, nanti kita akan membaca bagaimana Tuhan itu menyediakan malaikat untuk orang-orangnya, ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu, ya. Next slide, ya, slide ke-7. Latar belakang tentang orang gembala-gembala ini, ya, tentang orang Israel pada umumnya. Kalau kita membaca Alkitab kita, ya, terakhir Perjanjian Lama itu adalah kitab Maleakhi, ya. Ini kanon Septuaginta, ya, kanon Perjanjian Lama atau kanon kitab suci orang Yahudi yang disalin ke dalam bahasa Yunani, ya. Tapi yang terakhir disebutkan adalah Maleakhi. Dan Maleakhi itu hidup, ya, kurang lebih 400 tahun sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ya. Hidup kurang lebih 420 tahun lah sebelum Masehi. Itu masa dia menuliskan kitabnya, ya. Nah, pada saat itu orang Israel masih di bawah penguasaan Persia, ya, atau Iran, ya, yang berkuasa 200 tahun kurang lebih atas orang Israel, ya. Kita ingat orang Israel itu, ya, terbagi dua, ya, kerajaan utara dan selatan. Yang utara ditaklukkan lebih dulu oleh kerajaan Asyur, ya. Lalu kemudian menyusul kerajaan yang selatan juga ditaklukkan oleh kerajaan Babil, ya. Kerajaan Asyur itu menaklukkan Israel utara itu sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Ya, setelah itu kerajaan Babil menaklukkan kerajaan Yehuda atau selatan, ya. Nah, mereka dibuang di Babel kurang lebih 70 tahun, ya, dan kembali kemudian ke Israel ketika waktu itu dunia dikuasai oleh Media Persia atau sekarang disebut Iran. Babel itu Irak, ya. Nah, Irak dikalahkan oleh Iran. Ini dalam nama sekarang, ya. Dulu Babel dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia ini kemudian mengizinkan orang Israel pulang ke tanah airnya dan membangun bait suci, ya. Tetapi mereka masih tetap di bawah kendalinya Persia ini, ya. Nah, setelah itu kerajaan dunia, ya, ditaklukkan, ya, kerajaan-kerajaan itu ditaklukkan oleh Alexander Agung atau Alexander the Great, ya. Dari mana dia? Dari Yunani, ya. Ini orang hebat, ya. Dia memimpin bangsanya untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain, ya. Banyak negara-negara ditaklukkan oleh dia, termasuk juga daerahnya orang Israel ini, ya. Nah, ketika Yunani ini menguasai dunia, Yunani berusaha untuk apa, ya,
menyebarkan budaya-budayanya ya ke negara-negara yang dijajah. Dan memang kebudayaan Yunani waktu itu memang kebudayaan yang paling hebat, yang adiluhung ya. Banyak pemikir-pemikir hebat yang sampai sekarang itu buah pikirannya masih dipakai. Ya. Misalnya apa? Sokrates, ya, Aristoteles, ya. Itu orang-orang Yunani. Ya, pikiran-pikiran mereka itu ya masih terpakai sampai hari ini. Ya. Nah, orang Yahudi juga begitu. Ya, mereka ini terpengaruh oleh budaya Yunani. Ya, karena waktu itu juga bahasa Yunani menjadi bahasa kehidupan. Ya. Mereka kemudian juga mengalami kesulitan, generasi orang-orang Yahudi ini mengalami kesulitan untuk berbahasa-bahasanya sendiri. Maka kemudian orang Yahudi berpikir bahwa penting untuk membuat salinan kitab suci mereka itu tadi. Perjanjian Lama disalin ke dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani mereka disalin ke bahasa Yunani. Itu yang disebut Septuaginta. Ya. Dan itu terjadi ya sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi. Ya. Nah, namun demikian budaya Yunani itu bukan hanya kebudayaan yang memang hebat ya, tapi kebudayaan Yunani yang lebih banyak menggunakan rasio ini ya menjadi kebudayaan yang merasui orang-orang Yahudi yang membuat mereka kemudian menjadi duniawi pikirannya, yang tidak lagi percaya kepada hal-hal yang sifatnya rohaniah ya. Di antaranya apa? Kalau kita baca di Perjanjian Baru ada kelompok orang Saduki. Ya, ada dua kelompok besar di orang Yahudi waktu itu. Yang pertama kelompok apa? Farisi, dan yang kedua Saduki. Nah, orang-orang Saduki ini pengagum budaya Yunani. Ya. Mengagumi juga pola berpikirnya dan pikiran-pikiran mereka, sehingga orang Yahudi kelompok Saduki ini tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya roh. Mereka tidak percaya malaikat, mereka tidak percaya kepada surga, ya. Mereka tidak percaya kepada adanya kehidupan setelah dunia ini. Mereka tidak percaya itu. Ya. Nah, itu latar belakangnya ya. Apalagi, saudara, setelah Alexander menguasai dunia, ya, umurnya tidak panjang ya, saudara. Ya. Dia kemudian mati dan dia belum sempat punya keturunan. Ya. Sehingga apa? Kerajaannya kemudian diwarisi oleh 4 orang jenderal. Ya, dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, salah satu wilayahnya adalah wilayah Asia Barat ini, ya, termasuk juga Israel ini, dikuasai oleh wangsa yang dalam bahasa Indonesia disebut wangsa Seleukia atau Seleukid dalam bahasa Inggrisnya ya. Salah satu raja dari wangsa Seleukid ini yang paling keji adalah Antiochus Epiphanes. Ini orang terkenal. Terkenal apa? Keji, jahat. Ya, terhadap orang Yahudi. Dan mereka ya, orang Yahudi ini dihinakan dengan apa? Bait suci mereka itu ya oleh Antiochus ini dipakai untuk ya, bukan dipakai ya, dikasih babi untuk dibakar di mezbah kurban bakaran. Nah, itu membuat orang Yahudi sangat marah. Ya, karena mereka marah kemudian terjadi pemberontakan orang Yahudi terhadap ini wangsa Seleukid ini, ya, yang dipimpin oleh Makabe. Ya, kalau kita tahu ada kitab Deuterokanonika, ya, itu ada kitab Makabe. Ya, itu dari nama satu keluarga. Ya. Tokohnya bernama Yudas Makabe, pemimpinnya, dan juga adiknya Simon Makabe. Ya, nah Simon Makabe ini kemudian mendirikan satu pemerintahan kerajaan Yahudi yang disebut kerajaan Hasmonayim, atau dalam bahasa Inggris disebut kerajaan Hasmonean. Ya, tapi kemudian dunia waktu itu dikuasai oleh Roma. Ya, tahun 63 sebelum Masehi daerah orang Israel ini ditaklukkan oleh Jenderal Pompei. Ya,
kita mesti ngerti itu ada nama Pompei. Ya, ini tokoh terkenal. Ya, jenderal ini menguasai daerah Timur Tengah. Ya, dan kemudian ya beberapa waktu kemudian ya wilayah orang Israel ini dipasrahkan oleh Julius Caesar, Kaisar Roma, kepada anak sahabatnya. Ya, jadi Julius Caesar ini punya sahabat orang Edom, namanya Antipater. Nah, Antipater ini punya anak namanya Herodes. Herodes Agung yang kalau kita baca peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu orangnya Herodes itu. Ya. Orang apa? Orang Edom, bukan orang Yahudi. Ya. Nah, kalau kita mengerti latar belakang begini, kita jadi ngerti kenapa Herodes ingin bunuh bayi Yesus. Ya, nah, tapi itu nanti ya, kita bicaranya nanti. Ya, nah dari antara Maleaki sampai kitab Injil Matius itu ya ada rentang waktu kurang lebih 400 tahun. Ya, di mana orang Yahudi itu tidak lagi in touch, tidak lagi akrab dengan Tuhan. Ya, bait sucinya ada, mereka bangun kembali ya setelah pulang dari pembuangan mereka bangun kembali, ritualnya jalan, ya, tetapi hadirat Tuhan sudah tidak ada, firman-firman nubuat sudah tidak ada, mujizat sudah tidak ada, penglihatan penampakan tidak ada, ya, tidak ada selama 400 tahun itu. Sehingga orang Yahudi pada waktu itu ya mengalami kekosongan rohani. Bahkan hidup mereka sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal kerohanian. Mereka melihat ada tokoh-tokoh agama, tapi mereka sudah bukan jadi panutan lagi. Mereka adalah orang-orang yang dianggap ya orang-orang elit. Karena tokoh agama ini mengelitkan diri mereka sendiri. Mereka merasa diri mereka lebih tinggi kastanya daripada orang biasa. Ya, kalau kita tahu orang Yahudi itu punya mahkamah agama, ya, itu terdiri dari 70 orang tua-tua Israel. Nah, pada zaman itu yang jadi tua-tua itu orang-orang kaya. Ya. Sehingga apa? Ya, kedudukan mahkamah agama waktu itu ya menjadi kedudukan politik. Ya. Jadi zaman dulu ya agama dan politik itu saling menunggangi itu sudah ada. Ya. Nah, saudaraku, itu yang terjadi pada waktu itu. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ya. Nah, begitu pula para gembala ini. Ya. Yang selama ini sudah tidak ada itu. Ya. Firman nubuat, penampakan. Kali ini mereka melihat malaikat dan mereka terkejut. Ya. Dan bukan hanya terkejut, mereka takut. Makanya tadi kita baca ya, malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku membawa bagimu kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Ya. Saya kasih tanda kutip dari seluruh bangsa. Ya. Nah, kenapa malaikat ini berkata, "Aku membawa kabar bagimu kesukaan besar"? Saudaraku, di dalam agama Yahudi, saudaraku, ada satu hari raya yang bagi orang Yahudi itu paling penting untuk kehidupan mereka secara pribadi, yaitu hari raya pendamaian. Ya, itu jatuh pada tanggal 10 bulan ke-7. Ya, kalender yang mula-mula, kalender orang Yahudi yang mula-mula. Ya, hari itu semua orang Israel harus berpuasa. Yang berani tidak berpuasa akan dibunuh mati. Semua orang harus merendahkan diri dan harus datang menghadap kepada Tuhan. Dan imam mengadakan upacara pendamaian. Ya, membawa korban-korban yang darahnya ya ditampung dan dibawa masuk ke dalam, ya kalau zamannya Musa itu ke dalam kemah suci.
ya, diwadahi mangkok begitu, darahnya dibawa masuk ke kemah suci, ke ruang yang paling maha suci. Jadi ruang kemah suci itu dibagi dua ruang, ruang depan sama belakang. Ruang depan disebut ruang suci, yang belakang ruang maha suci. Ruang suci itu tiap hari dimasuki oleh imam untuk menyalakan lampu, ya, kemudian membakar dupa, ya, kemudian juga mengganti roti 1 minggu sekali, ya. Tapi yang namanya ruang suci hanya 1 tahun sekali mereka masuk, ya, ke sana. 1 tahun sekali aja, tidak boleh tiap hari. Nah, imam yang masuk pada waktu itu membawa darah. Darah itu kemudian dipercikkan di peti perjanjian, di depan peti perjanjian. Peti perjanjian itu lambangnya gereja kita itu, ya. Di dalam peti itu ada apa? 2 loh batu, ada tongkat Musa, dan ada buli-buli berisi mana. Nah, kotaknya itu disebut tabut perjanjian, tutupnya yang ada malaikatnya itu disebut tutup pendamaian. Nah, darah itu dipercikkan di depan dan di atas tutup. Kalau Tuhan mau mengampuni orang Israel, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah imamnya keluar dari ruangan itu selamat, dia hidup. Dan setelah imamnya keluar dari tutup pendamaian itu, keluar sinar kemuliaan Tuhan. Ya. Dan sinar itu menembus kemah. Ya. Keluar, dan kemudian apa? Keluar juga api dari situ, membakar korban orang Israel. Kalau itu terjadi, maka orang Israel mengerti bahwa Tuhan mengampuni mereka, ya. Itu ayatnya dalam Imaman pasal 9 ayat 23 dan 24, ya. Kita tidak punya waktu untuk baca, ya, nanti Anda baca sendiri, ya. Nah, tetapi, ya, hal itu sudah lama tidak terjadi. Sejak kapan? Sejak, ya, mungkin sejak zamannya Yesaya itu sudah tidak terjadi. Ya, Yesaya itu kan menjelang orang Israel mengalami kehancuran, ya, ditaklukkan oleh Asyur yang utara. Ya, tidak terjadi lagi. Dan setelah mereka dibuang kembali lagi ke tanah mereka itu, membangun kembali bait suci, yang begitu itu pun juga sudah tidak ada. Kenapa? Karena pada waktu bait suci itu diserang oleh Babel, ya, semua perabotannya itu hilang. Perabotan-perabotan itu masih bisa digantikan, pelita dan sebagainya. Satu yang tidak bisa diganti apa? Peti perjanjian, karena dalamnya itu yang penting, ya. Entah apa yang terjadi dengan peti itu tidak ada orang yang tahu. Tetapi setelah mereka kembali, peti itu tidak ada. Kalau peti itu tidak ada, maka tidak ada upacara pendamaian. Paham, ya? Nah, itu yang membuat orang Yahudi itu selama berabad-abad, mereka gelisah, kami kalau mati ini, kami ini gimana dosa kami ini. Itu sebabnya malaikat berkata, ya, aku membawa kepadamu kabar kesukaan besar. Dan itu dinubuatkan oleh Yesaya pasal 9. Ayat 2 dan ayat 5. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 5 ini, ya, diawali dengan kata sebab. Sebab ini ngomongin apa? Ya, yang di depan itu, bahwa Tuhan memberikan sukacita. Nah, Tuhan tuh mau kasih sukacita, ya, kepada semua bangsa tadi, ya. Nah, tadi saya kasih tanda kutip semua bangsa, tidak semua orang ternyata, ya. Dari antara orang-orang yang ada di sana pun waktu itu ada orang yang tidak senang dengan kelahiran Yesus. Yang pertama-tama siapa? Herodes. Ya. Dan kemudian setelah Yesus melayani, banyak orang tidak suka sama Yesus. Orang Farisi, orang Saduki, ya, para imam besar
Banyak yang tidak senang sama Tuhan Yesus, bahkan mereka kemudian akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Mestinya orang Yahudi senang dengan kelahiran Yesus. Mestinya. Karena ada juru selamat yang datang. Ya. Nah, kita ini yang mengerti itu sekarang ya, kita ini beruntung ya. Karena kita ngerti riwayat semua itu. Kita mestinya patut bersuka cita karena Allah yang menciptakan kita datang untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa kita. Nah, kita mesti senang ya. Natal itu mesti disambut dengan sukacita. Ya, kita mesti juga ya hari-hari ini mesti bergembira mengingat betapa baiknya Tuhan kepada kita itu, ya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-13, ya. Saya tulis di sini kejutan bertambah. Kenapa? Karena setelah satu orang malaikat ini bicara, tiba-tiba tampak kepada mereka bala tentara surga. Ini sepanjang perjanjian lama yang mengalami melihat bala tentara surga cuma satu orang, yaitu Yakub atau Israel. Kapan? Ketika dia mau pulang ya ke asalnya. Dia takut kepada kakaknya Esau. Ya, setelah semalam-malaman dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan, ya. Setelah itu terjadi, ya, dia lihat ada bala tentara Tuhan menyertai dia. Dan kemudian tempat di mana dia lihat itu dia sebut sebagai Mahanaim. Mahanaim artinya dua grup perkemahan. Ya, dalam bayangan saya ya ini malaikatnya perkemahan keluarganya Yakub dikelilingi oleh perkemahan malaikat-malaikat. Itu yang dilihat oleh Yakub. Dan itu yang dipercaya oleh Daud sepertinya, ya. Sehingga dia berkata ya di dalam Mazmur, ya coba nanti Anda cari ya ini ayatnya di Mazmur berapa, ya. Ketik kata-kata ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, Anda search itu pakai Alkitab Anda. Malaikat Tuhan berkemah. Malaikat berkemah itu aja udah Anda search. Mazmur berapa itu? Ya. Anda cari itu. Ya, ini dialami Daud ketika apa? Ketika dia ada di negara lain, di Filistin. Untuk apa? Menyembunyikan diri. Karena apa? Dia jadi buronan mertua. Dia buronan mertua bukan karena dia tidak tanggung jawab, ya, tapi karena mertuanya itu mau bunuh dia karena iri. Ya, dia di daerah Filistin dan pura-pura gila. Dia itu takut karena apa? Karena selama ini dia yang mimpin pasukan Israel untuk merangi negara itu. Tapi dia percaya, dia berkata malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, kita mungkin tidak melihat malaikat, tapi Tuhan menyediakan malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orangnya. Siapa? Orang-orang yang takut kepada Tuhan. Anda mau disertai malaikat? Mesti apa? Takut kepada Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya ayat 8 ya, kita kembali ke ayat 8 ya. Tadi kita membaca gembala itu sedang menjaga kawanan dombanya di padang ya. Gembala di padang menjaga kawanannya pada waktu malam. Kenapa kok domba-domba itu malam-malam kok ada di padang tuh apa? Ya ini karena kultur budayanya mereka dengan budayanya kita itu beda ya. Dan yang mereka gembalakan ini domba bukan kambing. Ya. Nah, nanti Anda selidiki bedanya kambing sama domba itu makanannya, cara makannya beda. Ya. Kalau domba itu merumput, grazing. Ya, tapi kalau kambing itu merangas dia. Dia makanannya yang sukanya gini lah. Ya. Nah,
Domba-domba itu dijaga oleh para gembala walaupun malam hari. Ya. Dan kepada mereka inilah Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menampakkan diri. Ya. Kalau kita analisa gembala itu apa tuh? Mereka orang-orang yang pasti sederhana, orang-orang miskin dah pendeknya. Mereka orang-orang yang awam secara rohani. Ya. Jadi Tuhan itu bukan milik orang kaya, orang hebat, tapi orang sederhana. Bahkan awam dalam hal-hal rohani. Ya. Bukan orang-orang yang merasa bahwa dirinya udah rohani. Ya, tetapi orang-orang yang betul-betul awam. Ya. Tetapi orang-orang ini punya hati gembala. Ya. Apa hati gembala itu? Hati yang penuh dengan kepedulian, yang berjerih lelah. Ya, yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kawanan domba. Bayangkan mereka ada di padang itu malam. Ya. Mereka memilih untuk berada di padang, bukan di dalam rumah. Ya, untuk menjaga kambing domba. Bahkan mungkin kambing domba itu bukan miliknya. Tapi itu jiwanya mereka. Ya, hatinya mereka seperti itu. Nah, Tuhan itu menyatakan diri kepada mereka. Kenapa? Karena ya mereka itu cocok menjadi gambaran hatinya Tuhan. Ya, next. Tuhan menyatakan dirinya kepada para gembala. Dan seolah-olah Tuhan mau berkata, aku nih loh, aku nih kayak kalian. Ya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mau menunjukkan kesetiaannya kepada Israel. Bagaimana sebagai gembala setia menjaga domba-dombanya. Tuhan mau menunjukkan kesetiaannya bahwa dia selalu hadir menjaga Israel. Dia tidak pernah meninggalkan Israel. Walaupun orang Israel masa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ya. Nah ini kadang-kadang problem yang sama itu juga kita alami. Kadang-kadang kita merasa, ya kita kok kayak enggak ada Tuhan. Sehingga kita kadang-kadang mengalami masalah kok macam-macam. Ya. Kita mesti percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau ada hal yang terjadi, itu pasti ada maksudnya. Ya. Entahkah mungkin Tuhan mau pakai kita menjadi satu testimoni, satu kesaksian yang dahsyat, yang hebat. Ya, contohnya bagaimana Yusuf mengalami banyak masalah ya. Ya, karena Tuhan punya rencana melalui Yusuf. Ya, menjadi alatnya Tuhan. Ya, sehingga Yusuf diizinkan melewati macam-macam itu. Ya, itu ada multiple effect di situ. Ya, Yusuf dibentuk, Yusuf jadi testimoni dan sebagainya. Ya, atau mungkin kita mengalami hal-hal yang kita tidak sukai karena apa? Karena itu satu hukuman. Ya Tuhan jewer. Ya karena mungkin kita udah dengar firman tapi kita tidak berubah. Tuhan jewer. Supaya berubah. Nah kalau Tuhan masih mau jewer itu Tuhan artinya masih sayang. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu mesti kita percaya. Ya. Dan yang berikutnya Tuhan menyatakan diri kepada gembala untuk apa? Untuk memberitahu bahwa sekarang dia datang untuk menyelamatkan. Ya ayat 11. Ya, sekarang telah lahir bagimu juru selamat. Ya, yang akan menyelamatkan kalian. Ya. Nah, kita ingat Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu sebabnya Tuhan nyatakan dirinya kepada gembala-gembala supaya orang Israel tuh ngerti loh. Tuhan tuh kayak gitu. Ya, yang paham tentang Tuhan ya gembala-gembala ini. Ya. Nah, berikutnya kepada mereka malaikat ini berkata ya, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud.
Ya. Ini kode ya, yang kita mungkin kurang paham. Kota Daud itu apa? Nah, kalau kita pelajari di Perjanjian Lama, kita jadi tahu kota Daud itu ternyata Bethlehem, ya. Walaupun di ayat-ayat selanjutnya juga disebutkan di Bethlehem. Ya. Nah, nama Bethlehem itu berarti rumah roti. Bet itu artinya rumah, lehem artinya roti. Rumah roti. Ya. Nama Bethlehem ini pernah muncul di dalam kitab Rut. Ada kejadian ya. Ibu Naomi dengan suaminya pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka pergi kemana? Ke Moab. Ya, nah itu khotbah tersendiri. Ya. Nah, Bethlehem itu asalnya Naomi. Ya, Naomi punya mantu Rut. Rut kemudian punya anak. Ya. Boas punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Ya, nah dari situ. Dari rumah roti itu. Kenapa tempat itu namanya rumah roti dan kenapa Yesus mesti lahir di situ? Yohanes pasal 6 ayat 51 Tuhan berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ya, dia turun dari surga. Turunnya di mana? Di rumah roti. Di mana? Di Bethlehem. Ya. Nah, itu yang Tuhan katakan. Lalu malaikat berkata apa? Kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus lampin di dalam palungan. Wah, ini para gembala paling paham lah namanya palungan. Ya, cuman palungan yang di dalam imajinasi kita itu salah ya. So, kalau kita lihat gambar palungan, bahannya palungan apa menurut pengertian Anda selama ini? Dari gambar yang Anda lihat, bahannya apa? Kayu ya, salah. Palungan itu dari batu. Ya, kandangnya dari apa? Menurut yang Anda ketahui selama ini, dari gubuk, gitu ya, salah. Kandangnya adalah goa. Ya, jadi kandangnya goa, palungannya batu. Ya, dan ini sebenarnya kode-kode. Ya. Jadi malaikat bilang kamu pergi ke kota Daud. Bayi itu di dalam palungan. Oh, mereka sudah langsung paham itu tempatnya di mana itu. Karena di daerah Bethlehem itu ada satu wilayah yang disebut Migdal Eder. Nah, nama Migdal Eder itu artinya adalah menara kawanan domba. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Itu tempat menjadi tempat di mana orang meletakkan atau menaruh domba-domba yang akan dikorbankan di ibadah Paskah. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, domba Paskah mesti dikurung dulu berapa hari? Nah, kalau lupa nanti dibuka. Di tempat itu dikonsentrasikan ya domba-domba yang nanti dijadikan domba untuk korban Paskah. Ini kode. Ya. Gembala-gembala pasti mikir, loh kok di situ? Apakah berarti juru selamat ini nanti akan dikorbankan? Ya, luar biasa ya. Kalau kita baca, kita dari kejadian sampai seterusnya, kita jadi ngerti runutan. Oh gini tuh. Kenapa mesti di dalam palungan? Kenapa mesti kepada gembala? Ya, itu satu kode di dalam palungan tidak disebut tempatnya. Orang udah tahu itu. Oh itu di Migdal Eder. Ya. Jadi mereka ke tempat itu. Ya.
Sekarang kita lihat ya, nama Migdal Eder ini muncul pertama kali dalam kitab Kejadian 35 ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Bukan di Migdal Edernya, tapi di seberang, itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa lain dikatakan menjauh dari Migdal Eder. Karena apa? Migdal Eder itu adalah tempat di mana Rahel, istri yang disayang oleh Yakub itu mati ketika melahirkan anak yang terakhir, yaitu yang bernama Benyamin. Di situ Rahel di Bethlehem, di daerah Efrata, di situ dia dimakamkan dan tempat itu adalah Migdal Eder. Nah, nama Migdal Eder kemudian muncul lagi di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba, ya sayang ya. Ini Alkitab kita ini inkonsisten di dalam menerjemahkan. Kenapa kita harus paham Alkitabnya yang terjemahkan tidak bisa atau satu orang, ini dibagi kelompok itu, teamwork. Nah yang satu itu ditulis Migdal Eder apa adanya karena berpikir ini nama tempat tidak boleh diartikan. Yang satu berpikir ini tidak berpikir begitu, jadi yang ini diartikan menara kawanan domba. Dalam bahasa aslinya ditulis Migdal Eder. Dan engkau hai menara kambing domba atau hai Migdal Eder, hai Bukit Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ya, jadi Bethlehem itu wilayahnya, lokasi tepatnya di Migdal Eder, di kandang itu tadi apa? Domba yang akan dikorbankan. Ya. Nah kemudian Mika 5 ayat 1 juga menuliskan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak berbakala sejak dahulu kala. Ayat ini dikutip oleh Matius ketika ya Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Setelah Herodes kaget, ada tamu-tamu datang dari timur mengatakan di mana bayi raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Kaget dia. Ya. Lalu ditanya di mana toh? Oh, di Bethlehem. Nah, cuman ahli-ahli Taurat tidak mengetahui secara eksak tempatnya di mana, di jalan apa enggak tahu. Yang tahu malah ini para gembala. Karena apa dikasih tahu? Engkau akan menemukan seorang bayi dibungkus kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Udah tahu tuh, that is the exact place. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita kemudian membaca ya dalam Matius pasal 2, kemudian Herodes membunuh bayi-bayi itu ya. Dan kemudian ditulis ayat ini 17-18. Demikianlah, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih, Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, Anda lihat itu catatan kakinya. Itu kutipan dari mana itu? Anda cari. Ya. Ini dikutip dari mana? Dari kitab Yeremia. Pasal berapa? Cari di ya, makanya mesti buka Alkitab yang buku itu, di situ ada footnote-nya ya. Nah, Yeremia ini bernubuat tentang siapa? Rahel. Loh, Yeremia ini hidupnya 650 tahun sebelum Masehi. Lah Rahel itu nenek moyangnya sudah ya 1900 sebelum Masehi. Rahel jelas-jelas sudah mati kok. Tapi Yeremia berkata Rahel menangisi anak-anaknya. Loh, orang mati udah nangis. Ini kan kode, so ini nubuat. Tentang apa? Ya, Rahel itu bicara Bethlehem tadi. Dia kan mati di situ tuh. Ya.
Artinya Rahel ini Bethlehem akan menangisi anak-anaknya karena mereka tidak ada lagi, anak-anak itu tidak ada lagi. Artinya anak-anak itu apa? Mati. Ya, ayat ini ditulis oleh Matius dengan demikian genaplah yang dikatakan nubuat Nabi Yeremia. Rahel menangisi anak-anaknya. Karena apa? Terjadi pembantaian bayi-bayi pada waktu itu. Ya. Nah, selanjutnya Saudara ya. Kemudian para gembala ini pulang. Pulangnya memuji, memuliakan Allah. Ya. Karena apa? Karena mereka melihat dan mendengar. Kebalik ya. Mereka mendengar dan melihat semua yang mereka lihat, yang mereka dengar itu tepat seperti yang tadi dikatakan oleh malaikat kepadanya. Artinya mereka memuji dan memuliakan Tuhan karena membuktikan bahwa semua yang dikatakan kepada mereka itu benar. Ya, mereka ketemu tuh, oh benar, ada itu. Mereka sudah sampai ke situ, oh iya ada orang baru melahirkan di sini. Ya, mereka senang. Ya. Walaupun mereka tidak mengetahui ya beberapa hari kemudian terjadi pembunuhan bayi-bayi di situ. Mereka juga tidak tahu ini jadi apa ini bayi yang lahir ini, ya. Saudaraku. Nah, berikutnya saudara, ini yang buat kita. Ya. Kalau gembala-gembala itu bisa bersuka cita dengan apa yang mereka temukan, yaitu bukti perkataan malaikat yang menampakkan diri itu benar, ya. Mestinya kita ini menyelidiki Alkitab kan, ya. Tadi kita udah baca, ya saya sudah sampaikan, Anda sudah dengar, ya. Apa-apa yang ditulis itu, ya, benar juga. Klop semuanya itu klop itu, ya. Pas, presisi, ya, teliti, ya, tepat, ya. Mestinya kita juga kalau kita membaca firman Tuhan itu membuat kita juga mestinya bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Semua yang Tuhan kodekan, semua yang Tuhan sandikan, semua yang Tuhan nubuatkan dalam perjanjian lama itu ternyata ya digenapi, benar tuh. Ya. Nah, dari semua yang kita baca dari kitab Kejadian, ya sampai kemudian kepada perjanjian baru, ya. Kita melihat bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita, ya Tuhan itu ternyata Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia tidak rela kita binasa. Dia ingin kita selamat. Ya. Dengan cara apa? Dia mesti ngampuni. Tapi mengampuni juga tidak bisa, aku ampuni kalian. Tidak bisa karena Tuhan itu mesti berlaku adil. Malaikat tidak diampuni. Ya, malaikat dihukum, diusir keluar. Dulu Adam Hawa juga begitu, diusir mereka. Tapi Tuhan sayang kepada manusia. Tuhan tidak mau manusia mati. Ya, Tuhan janjikan pengampunan, penebusan, pendamaian. Salah satu keturunan perempuan. Nah, semuanya itu digenapi. Ya. Nah, kalau perkara yang demikian, ya, janji penebusan, janji keselamatan yang ongkosnya itu mahal, di mana Tuhan sendiri harus turun menjadi manusia, bahkan kemudian harus menderita, berdarah-darah, bahkan mati untuk menyelamatkan kita. Mosok kita itu tidak percaya sih janji-janji Tuhan yang lain. Ya, yang paling sederhana yang berkaitan dengan kehidupan kita. Hari ini saudara yang datang dengan persoalan-persoalan, mosok engkau tidak mau percaya bahwa Tuhanmu itu baik, mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau, dia selalu menjagamu. Ya, dia setia kepada engkau karena dia Tuhan yang setia. Ya. Bahkan dia rela mati untuk kita. Dia mau jadi
domba yang dikorbankan. Ya, mari kita miliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan lebih lagi. Ya, biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menguatkan kita, dan mari kita menyambut ya hari Natal dengan penuh sukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyi Tuhan hadir di bait suci-Nya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Lagi katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian. Mari kita angkat tangan kita bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya. Serukan dengan suara yang keras. Nyanyi haleluya. Haleluya. Terus katakan nyanyi haleluya. Singer dan jemaat nyanyi haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Lagi katakan nyanyi, nyanyi
haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang setia pada kita. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang menyelamatkanmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari persembahkan korban pujian kepada Tuhan. Apa yang kau bawa pagi ini kepada Tuhan, bawalah pujianmu, syukurmu, sembahmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. 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 Nyanyi haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. 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 Engkau sangat baik Tuhan. Kau sangat setia. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta. Kalaupun kami mengalami masa-masa susah, kami percaya Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Terus tolong kepada kami Tuhan,
kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami. Dan kami juga mau mengisi hari-hari kami ke depan ini dengan sukacita, merayakan kelahiran-Mu. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Kami tidak binasa. Kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Kami akan menjadi kekal kembali seperti yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati kami. Penuhi kami dengan sukacita. Dan biar juga sukacita-Mu boleh kami limpahkan kepada sekeliling kami, kepada keluarga kami, kepada sanak famili, kepada sahabat, bahkan kepada dunia ini. Karena Tuhan telah datang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami berpisah pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan-persembahan keuangan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga persembahan untuk hamba-Mu kami persembahkan juga persembahan-persembahan Natal, persembahan diakonia. Semua persembahan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang telah memberi kepada kami persembahkan untuk hormat kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, janji perkataan-Mu terjadi dan dialami oleh segenap anak-anak-Mu. Ketika kami memberi, kami juga akan menerima kembali. Bahkan diberikan kelebihannya, dimasukkan ke dalam ribaan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami, dan restuilah kami ya Bapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan mari kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera dipenuhkan pada kita. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari katakan shalom dan mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Silakan berdoa.